Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi lewat Rema, Renungan Malam Program Rehata Majelis Gereja Jemaat Tamalate, edisi Rabu 17 Maret 2021. Kita akan menikmati hadirat Tuhan malam hari ini, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa untuk membaca firman Tuhan, mari kita siapkan terlebih dahulu bahagian Alkitab kita yang akan kita baca dan dengarkan pada malam ini. Bagian Alkitab yang akan kita baca firman Tuhan dari Yesaya 60, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat 22. Yesaya 60 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kalau semua sudah siap, mari berdoa. Syukur kami patut angkat di hadirat Tuhan malam ini, mengingat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan kami alami dan nikmati dalam hidup dan kehidupan ini. Sehari telah kami menempuh kehidupan anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya, seperti hari-hari yang sebelumnya. Hingga malam ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Untuk kami beristirahat malam ini, kami rindu menikmati hadirat Tuhan terlebih dahulu, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan hidup kami, pegangan kami, dan pedoman kami dalam menikmati hidup anugerah Tuhan ini, sehingga di dalamnya pun kami akan terus memandang Allah sumber kehidupan yang abadi. Ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami bagi hamba yang akan membacakan dan akan berkata-kata, maupun kekasih-kekasih Tuhan Jemaat Tamalate yang siap untuk menikmati sajian firman Tuhan ini, sehingga di dalamnya kami semua dapat mengerti kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan ini sungguh jadi berkat bagi hidup kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 60 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau
keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tentu yang percaya firman itu akan mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan yang senantiasa dirahmati oleh Allah, topik renungan kita malam hari ini, Tuhan penerang abadi. Seorang seniman yang karya-karyanya banyak digunakan dalam ibadah-ibadah gereja sampai zaman ini, yang dikenal dengan nama Fanny J. Crosby. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan sering dilakukan dalam ibadah-ibadah jemaat adalah Kidung Jemaat 408 yang bunyinya, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Dan karyanya yang banyak lagi. Bahkan dikatakan pada usia 8 tahun Fanny J. Crosby sudah memiliki 8.000 himne. Lebih dari 8.000 himne. Sampai saat wafatnya dia 94 tahun. Fanny J. Crosby dikenang dan sudah menjadi berkat. Mengungkapkan kecukupan hidup oleh Yesus sang terang dunia, sekalipun dunianya gelap gulita, dan ia tak pernah melihat apapun sejak kecil karena buta sejak kecil akibat malpraktik. Dia hanya dirawat, dibesarkan oleh neneknya. Fanny J. Crosby menjadi cukup memberi kita semangat dan menginspirasi kita untuk bagaimana memberi diri dan menjadi berkat. Jika dikisahkan dalam pembacaan kita tentang bangsa Israel yang pernah mengalami kesuraman, mereka ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun, dan seterusnya sebagai akibat ketidaktaatan kepada Allah.
seperti yang dikatakan dalam ayat 15 bagian A. Kisah hidup Pani tidak seperti itu. Bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, yang secara fisik memiliki pandangan, penglihatan yang baik, tetapi itu dalam hidupnya juga mengalami masalah. Tidak disinggahi seorang pun. Itu akibat karena ketidaktaatan kepada Allah. Tetapi akan tetap menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun temurun, yang dikisahkan selanjutnya dalam ayat 15 bagian B. Bagaimana Allah menyatakannya itu? Allah menyatakan bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu, penebusmu, yang maha kuasa. Allah Yakub. 5 ungkapan ini menyatakan keberadaan Allah yang akan mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan hidup, damai sejahtera dan keadilan yang melindungi, mengatur hidup bangsa yang dipilihnya, yang dikasihinya. Diungkapkan bahwa dengan tembok selamat serta pintu-pintu keadilan, dengan pintu gerbang pujian. Ayat yang ke-18. Allah juga akan menyatakan kesanggupannya mencangkokkan dan menanam orang-orang benar sebagai penduduk negeri, serta oleh kedaulatannya mengubah yang paling kecil menjadi besar, yang paling kecil diubah menjadi bangsa yang besar, dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Dalam ayat 22 pembacaan kita. Kalau Fanny J. Crosby yang buta sejak kecil dan hidup dalam kegelapan telah menemukan Tuhan menjadi penerang abadi dan dalam hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentu terlebih lagi bahwa menjadi pujian bagi Tuhan. Karya-karyanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maka terlebih pula kita yang tidak buta secara fisik ini, asalkan hati kita, iman kita melihat dan memandang sumber kehidupan kita, yaitu Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kristus. Yang akhir-akhir ini dalam minggu-minggu prapaskah kita mulai mendengarkan kisah-kisah derita Yesus. Kita akan memandang sumber kehidupan itu. Kita pun dapat menikmati anugerah dan berkat Tuhan dan menjadi penerang abadi dalam kehidupan kita, mulai kini dan di sini, dan tentu sejauh Tuhan berkenan atas hidup kita menjadi saksinya untuk menjadi berkat juga bagi banyak orang. Dimuliakan Kristus dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Mari berdoa.
Tuhan yang kuasa, yang empunya hidup dan kehidupan ini. Kami bersyukur dimungkinkan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Mengajarkan bagi kami untuk bagaimana kami hidup mengandalkan Tuhan dan menggunakan hidup kami, apapun yang ada pada kami, untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang masih memberi kami kesempatan untuk malam ini membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, untuk mengingatkan kami tentang jalan hidup yang akan kami tempuh, agar hidup ini terus kami jalani di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, berjalan menurut yang Tuhan kehendaki, sehingga kami terus melihat, memandang sumber kehidupan kami, yaitu Allah yang telah datang dalam Kristus. Meteraikan firman ini Tuhan dalam hati kami, agar terus menjadi remah bagi kami, untuk menjadi pegangan dan pedoman hidup kami, kekuatan kami dalam menjalani hidup ini. Malam ini kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, untuk kami dapat menikmati peristirahatan dengan penuh damai. Kami pun percaya bahwanya di dalam kuasa Tuhanlah kami terpelihara dari segala yang jahat, dan oleh kuasa Tuhanlah pula yang akan menaungi kami sepanjang malam, untuk kami dapat menikmati peristirahatan dengan penuh damai, dan esok hari Tuhan dalam kuasa-Nya membangunkan kami dengan semangat baru, kekuatan baru, dan penuh harap kesehatan baru dianugerahkan. Tuhan, kami juga terus berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dalam kediaman masing-masing, dalam penanganan medik maupun penanganan keluarga, upaya-upaya pengobatan medik maupun upaya-upaya pengobatan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Semoga semuanya menjadi berkat untuk menguatkan, mengokohkan iman mereka, berjuang untuk memenangkan kesehatan dan berkemenangan bersama dengan Kristus. Kuatkan, teguhkan iman, percaya kami semua, sehingga dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan pun kami tidak mudah digoyahkan oleh kuasa duniawi. Demikian pula bagi yang berduka, semoga dihibur untuk beroleh kekuatan dan terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang dalam berbagai persoalan rasa putus asa, kami pun memohon kasih kemurahan Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan mereka agar tiada larut dalam berbagai kebimbangan. Ya Tuhan, juga malam ini kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami jika ada di antara warga jemaat Tuhan yang menyambut dan merayakan ulang tahun kelahiran mereka, menyambut dan merayakan ulang tahun pernikahan mereka.
Kami mohon Tuhan sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka dengan memperlengkapi hidupnya kesehatan dan kekuatan, sehingga rasa sukacita dan bahagia yang dialami terus ditempuh dengan syukur dan pujian di dalam Tuhan. Kebahagiaan tetap menjadi milik mereka. Oh Tuhan, juga kami berdoa memohon pimpinan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mungkin saling berjauhan, suami dan istri karena pekerjaan, saling berjauhan dengan anak-anak dan orang tua, cucu dan sanak saudara. Kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami semua berharap semoga keluarga-keluarga dipelihara Tuhan, dan suatu waktu oleh kuasa dan kehendak Tuhan kami dapat diperjumpakan satu dengan yang lain dalam suasana penuh sehat sejahtera. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara, anugerah Tuhan bagi kami. Semoga dianugerahi damai sejahtera, terkhusus kota di mana kami berada, kampung dan dusun di mana kami berada. Kami penuh harap di dalamnya kami sungguh merasakan damai sejahtera Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Situasi pandemi COVID-19 yang masih terus menjadi ancaman, kami tetap berharap bahwa jika Tuhan berkenan, semua ini berlalu dari hidup kami. Tetapi bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami berserah dalam kuasa Tuhan untuk pengembangan pelayanan yang akan kami jalani bersama dan akan kami lakukan bersama. Kami tetap berharap bahwa hanya dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhanlah, roh dan hikmat Tuhanlah yang akan terus memampukan kami melakukannya sehingga Tuhan dimuliakan di dalamnya. Diberkati majelis jemaat, para pengurus organisasi intragerejawi, para panitia yang telah dibentuk dalam tengah-tengah jemaat untuk dapat bersinergi, bergandengan tangan, menata dan mengelola pelayanan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Diberkati jemaat Tuhan untuk terus mendukung program-program pelayanan itu, agar di dalamnya kami sungguh-sungguh menjadi satu persekutuan yang penuh kemuliaan bagi Tuhan. Oh Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami berkenan kepada Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur, memohon semua ini hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah remah malam ini, renungan malam program rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate edisi Rabu 17 Maret 2021. Sebelum saya undur diri dari tempat ini, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Penuh harap bahwa kita semua tetap terjaga dan terpelihara dalam kuasa Tuhan, tetap hidup saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga kesehatan tetap sehat, dan penuh harap suatu waktu kita akan berjumpa kembali dalam edisi akan datang.
Selamat malam, salam sehat dan Tuhan memberkati.